وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 14 Zulkaidah 1444 Hijriah, tanggal 2 Juni 2023. Alhamdulillah kita sehatul afiat dan luar biasa, ulun berbahagia teringat cerita seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di waktu Nabi membuka majelis di bawah pohon yang rindang, tengah Nabi menyampaikan kajiannya, angin bertiup kencang, berjatuhan daun-daun kering pohon itu dan berjatuhan di atas pundak-pundak kami dan paha-paha kami. Melihat jamaah malam ini, kayak zaman Umar bin Khattab itu. Lintuhut, besampuk lintuhut, luar biasa. Jadi jika ada angin bertiup, ini gugur di atas pundak-pundak pian daun-daunnya itu. Saking rapatnya jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya. Banyaknya jamaah yang terkumpul pada kajian-kajian seperti ini, insya Allah pertanda al-muslimun cepat selesai. Ini sudah perubahan di atas banyak benar sudah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada kajian malam ini, ulun ingin teruskan kajian malam tadi. Malam tadi kita di Ami Abdullah, di Ami Abdullah, tentang adab etika di dalam masjid yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada beberapa macam yang Nabi melarang apabila kita sedang berada di masjid. Kenapa kita harus mengikuti adab-adab itu? Karena Nabi SAW katakan, orang yang berudu, kemudian sholat, kemudian duduk menunggu waktu salat berikutnya, maka dihitung sebagai waktu salat, biar duduk-duduk dihitung salat, dan malaikat mendoakan kepada orang yang berada di masjid itu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Asal di antara kita bersih daripada segala najis, artinya wudu kita kada batal. Wudu kita kada batal, kita bertahan menuju datangnya sholat isya, malaikat senantiasa mendoakan kepada kita. Adapun tema malam hari ini berhubungan dengan itu, amalan-amalan yang bentuknya bacaan. Amalan itu ada perbuatan, ada bacaan. Kalau sholat itu tergabung antara amalan hati, amalan bacaan, dan amalan perbuatan. Ada amalan-amalan yang bentuknya bacaan yang Nabi mengajarkan kepada kita. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini waktu kita terkuras mengamalkan amalan-amalan bentuk bacaan yang kada diwariskan oleh Nabi. Patut kita untuk sampaikan, kalau ini dibaca, ini hadisnya, ini perintahnya, kan gitu. Tapi kalau kita bertanya tentang sesuatu yang kita gemari dan digemari orang banyak dan kita coba takuni, ini di mana keterangannya, penjelasannya? Iya, bubuh nikam tuh sedikit-sedikit dalil, biasanya diserang yang kayak itu kita. Yang penting dengar, amalkan. Tidak, amal itu harus memiliki dasar. Yang ulun angkat sengaja amal yang bentuknya bacaan, yang Nabi memerintahkan untuk membacanya, baik itu berupa Al-Quran, itu berupa doa, itu berupa salawat, lengkap dengan fadilat. Fadilat itu kelebihan satu amal itu. Bapak-bapak, perlu juga kita mengetahui
Yang berhak menentukan fadilat satu amal tuh hanya Allah dan Rasul. Lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadada yang berhak menentukan fadilat satu amal. Karena Allah dan Rasul itulah landasan yang hak dalam menentukan fadilat satu amal. Kalau ada orang yang menentukan fadilat satu amal, kalau mengamalkan ini ganjarannya, ujar nang hendak mengamalkan di mana guru dapat ganjarannya itu sesuai dengan mimpiku di waktu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadang dulu angkat tangan kita. Kalau mimpi menjadi rujukan, Al-Quran dan hadis itu jangan bubar. Tahun kena bermimpi pulang, tahun kena ada pulang yang bermimpi, hilang induk amal asli itu. Jadi sepakat kita semua, yang menentukan satu amal Allah, Rasul dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menentukan fadilatnya satu amal. Seperti apa yang ulun ingin sampaikan pada hadis sahih ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud Al-Badari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kapatani. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kada berat amalannya, tapi fadilatnya sangat besar. Siapa yang membaca, jadi ulun sambil berpacul toh Pak ya, jarak jauh masih cocok, jarak dekat kada cocok lagi. Kadanya kacamatanya pang nang berubah, matanya nang berubah. Barang siapa yang membaca 2 ayat, kata Nabi, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, insyaallah hafal aja pian bertahan. Namun kada hafal, mulai hari ini kita menghafal. Apa mulainya 2 ayat Al-Baqarah itu? Amanar Rasul. Beliau sering menjadi imam di bawah jadi ayat itu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amun kajian ibu-ibu tuh ulun lapas mbah ulun mulai akan ulun mencari aja ibu-ibu membaca. Ibu yang paling banyak mengamalkan ta. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kata Nabi, diamalkan fi kulli lailah, fi lailatin, pada setiap malam. Ingatkan, membacanya malam hari, bukan siang hari. Membacanya malam hari. Maka kapatani, Allah akan cukupkan kehidupannya. Sehingga kata para ulama, ini pintu rezeki yang luar biasa. Kada usah mencari jauh-jauh. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 285, 286, 285, 286 amanah Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Paling dah 20 malam pian nang pakai Al-Qur'an. Malam ke-21 kada pakai Al-Qur'an lagi sudah hafal. Surahnya, ayatnya kada panjang. Dan hadisnya berbunyi man qara'ah, siapa yang membaca, siapa yang membaca, bukan man hafaza, siapa yang menghafal berarti. Siapa yang membaca, hafal kada hafal, kita pakai Al-Quran atau kita kada pakai Al-Quran, yang penting kita baca 2 ayat itu. Ini yang ulun maksud, amal-amal yang kadang-kadang terabaikan, padahal ini asli datang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi malam ini praktek aja langsung, apabila boleh ke rumah ambil Al-Quran, lihati 2 ayat terakhir. Ayat berapa? Kada usah mencari ayat berapa. Ambil Al-Baqarah, ambil pampihan 285, 86. Jangan 255,
Kalau 255 tuh ayat ada lagi karena penjelasannya ayat kursi itu kayak apa amalannya. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita perlu amal-amal yang kayak itu. Dan ganjarannya tidak semata di dunia. Yang paling banyak setiap amal ibadah tuh ganjarannya di mana? Di akhirat. Di akhirat sana ganjarannya. Jika di dunia belum kita dapatkan seperti yang kita inginkan, di akhirat akan kita dapatkan. Asal nang diamalkan tuh sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sibuk kita mencari supaya berdagang laris. Kan ini juga mencari kehidupan nih. Allah cukupkan kehidupan kayak apa Pang supaya berdagang itu laris. Ujar arwah guru kami, Guru Jainuddin Hanafi, pian kenal mungkin di kayu tangi satu bahari. Aku jislin pada akan non bonikam waktu ceramah di Ar-Rahmah bahari ada resep supaya berdagang itu laris. Aku padahakan pelaris berdagang. Ternyata pertama Jasidin berjual murahi pada orang lain. Kan ada nang kau bahasnya Pak. Pian biar tertawaan kada kau bahas. Orang apabila ada nang murah pasti tujuh orang nang murah. Yang kedua nang bajual jangan paramutan. Logika berataan tak. Nang ketiga berjualan tuh di padang orang banyak, di pajang orang banyak. Ujar ulun Ustaz, cukup ulun mengerti sudah mantap ke panglaris. Jadi jangan mencari-cari di luar logika, kangangalihan, cari jarum emas, cari jarum perak, ngalih benar mencari itu. Dan kadang-kadang akhirnya menyasar apa? Menyasar kepada rusaknya akidah. Menyasar kepada rusaknya akidah. Ini banyak tiap hari simburakan di toko sebelum berbuka. Melihat yang sebelah pindah bahasa hari-hari ini halaman toko. Kadada, jangan hal-hal yang kayak itu. Ambil aja apa yang disampaikan kepada kita. Lebih-lebih yang diajarkan itu Al-Quranul Karim. Kita kada kawaju Pak, kada melibatkan soal kehidupan karena kita di dunia. Oh kami ini akhirat aja, jangan. Kita hidup di dunia dan di dunia ini nyata sudah hidup kita. Kita kan nyata tuh dua, nyata hidup di dunia, nyata hidup di akhirat. Hidup di dunia terbatas, di akhirat kada terbatas. Berapa batasnya hidup di dunia tuh? 60 wa 70. 60 sampai 70 ujar Nabi. 60 sampai 70. Ada sambungan hadis yang menjelaskan wa aqalluhum, sedikit sekali di antara mereka nang lebih pada 70. Ulun boleh angkat tangan bisa ada sampai 10 ikung nang lebih pada 70 pagi malam ini. Bisa ada siapa? Adalah nang lebih pada 70. Pas Nabi itu katakan sedikit yang lebih daripada itu. Ini umur dunia 60 sampai 70. 60 sampai 70. Hari Arba itu Pak, ulun membesuk kawan sakit, adingnya oman yang di Muhajirin Pangeran Garing Sedin. Ulun kajian jam 2:30, ibu-ibu di Darul Arkom ke rumah sakit Badahulu. Ngobrol asik lawan Sidin ngobrol. Berbincang-bincang apa yang bagus saat diamalkan. Ujar ulun yang pertama amalannya tuh ingat bahwa nang sehat atau nang kada sehat akan apa? Akan menemui sesuatu yang pasti dan ingat itu. Jadi bukan nang sehat aja, bukan nang kada sehat aja ingat lawan mati. Seberataan kami ini ingat lawan mati. Amalan supaya sembuh pang apa Ustaz? Ujar ulun Nabi Muhammad SAW pernah padahakan apabila kita ditimpa oleh satu penderitaan dan kita tidak mampu lagi menghadapi satu penderitaan itu, maka bacalah
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasti pian tahu itu tasbih siapa? Tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus. Kayak apa penderitaan Nabi Yunus? Diuntal iwak, dimuntahkan oleh iwak. Allah yang bercerita dalam Al-Quran, laula minal musabbihin. Jika Nabi Yunus itu kada orang yang bertasbih, kada membaca la ilaha illa anta, lala bisa bibatni lewi maksud dibangkitkan hari kiamat karena di perut iwak. Sampai hari ini sudah ada dalam perut iwak. Ujar Allah dalam Al-Quran, jika Nabi Yunus kada bertasbih. Nabi menentukan tasbih ini bagus diamalkan bagi orang yang menghadapi problem apapun. Problem apa yo? Sebesar nang lebih besar nang dihadapi oleh Nabi Yunus kadada. Bagus membaca sidin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kadada tanda-tanda pinalayu kadada. Ulun berangkat mengikuti kajian. Habis asar kami boleh bangsa setengah jam di rumah dapat telepon sidin meninggal. Ya Allah ya Rabb, rupanya di daerah kami itu sudah malakal maut sudah kuliling-kuliling nang mana nang dicari jadi itu kematian kada kawa kita hitung bapak-bapak, kada kawa kita hitung sama sekali. Dan orang yang cerdas itu orang yang ingat lawan mati dan orang yang bersiap-siap. Ingat aja bertahan kalau urusan kematian. Apalagi musim Covid tadi ingat barat lawan mati. Tapi belum tentu nang ingat lawan mati itu bersiap-siap. Yang diperlukan tuh persiapan datangnya kematian. Kenapa Imam Malik rahimahullah merasa gelisah pada saat bertemu malakal maut dalam mimpi dan ditanya, malakal maut, aku mati apabila? Jar malakal maut kada membalas sepatah kata pun, tapi malakal maut mengangkat 5 jari. Bangun pagi, Imam Malik tidurnya setelah tahajud menjelang salat subuh, ambil air wudu, hati berontak, 5 jari yang ditampaikan oleh malakal maut nih, jangan-jangan 5 hari lagi. Was-was sama was-wasnya. Kenapa? Karena takut persiapan belum lengkap. Orang yang menghadap kepada Allah tentu dengan persiapan yang lengkap. Takut persiapan belum lengkap, menghilangkan kegelisahan hati itu. Sidin datang kepada ulama besar waktu itu, Muhammad ibn Sirin, seorang ulama yang Allah berikan kemuliaan, mampu menakbirkan mimpi-mimpi yang benar. Datang Imam Malik kepada Ibn Sirin, guru, ulun malam tadi bermimpi bertemu malakal maut setelah tahajud menjelang subuh. Guring itu ada lawas. Tahajud subuh paling 1,5 jam. Maka kalau guringnya Nabi itu apa? Bebantal tangan dibantalkan, miring ke sebelah, kepala ke sebelah kanan, kaki ke sebelah kiri, lambung kanan ke bawah. Coba ya, kada 1/2 jam kan, 10 menit sudah kesamutan tangannya. Artinya kada lawas-lawas guringnya, kada lawas-lawas. Mun sudah kanak tangan kesamutan, ambil gaguling, alamat pajangan besok kan hanya bangun. Guring nang setumat tu bermimpi sedih, bermimpi malakal maut, bertakun tentang kematian wajar. Nah, jam malakal maut, Allah wujudkan malakal maut dalam mimpi itu seperti seorang manusia, kata Imam Malik. Bertanya kepada Ibn Sirin, nih jar malakal maut ditakuni soal kematian. Ibn Sirin, seorang ulama besar, Muhammad Ibn Sirin, menyampaikan kepada Imam Malik, bacalah Al-Quran surah Luqman ayat 34. Nah, Bapak kalau sudah boleh kena buka 34 surah Luqman, persis terakhir. Luqman itu 34 ayat. Apa 34 ayat surah Luqman? Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Imam Malik begitu membaca takurihing sedih, kada lagi gelisah. Ternyata kata Imam Malik, malakal maut pun kada tahu jua. Apabila, karena 5 macam ni 5 rahasia Allah Ta'ala.
Dalam surah Luqman 34, Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang tahu janin yang ada dalam kandungan laki-laki atau perempuan. Itu bahari. Mun wahini pengen datang ke dokter kandungan, sudah dapat laki aja dokter. Mencuir kelihatan. Salahkah? Tidak. Sains dan teknologi perlu kita syukuri. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk takabur. Dan manusia diperintahkan oleh Allah mengelilingi jagat raya ini. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Kelilingi jagat, cari ilmu pengetahuan, cari sains dan teknologi. Tapi wala tanfudhuna illa bisultan, kata Allah. Ini meredah kesombongan seorang sains, seorang yang berilmu. Kalian tidak akan dapatkan itu kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Sultan itu, kata ulama tafsir, itu ilmunya Allah. Allah yang memberi seseorang memiliki ilmu yang banyak. Artinya kalau orang bawa bininya ke USG, dokter kandungan, kemudian dapat anaknya laki-laki perempuan, berdosa? Tidak. Nang berdosa itu bahari. Asbabun nuzul ayat ini kan ini. Asbabun nuzul, seorang laki-laki datang meminta kepada Nabi, ya Rasul, yang dikandung istri ulun itu laki-laki apa perempuan? Istrinya sedang hamil, kada lawas lagi melahirkan. Ditanya kepada Nabi, diam. Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Turun ayat ini, ujar Allah, jangan bertanya soal bayi yang dalam kandungan itu kepada Nabi. Allah yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu bayi yang ada dalam kandungan. Jadi kalau di OSG itu jelas, bukan kebohongan. Itu pun kada boleh sombong. Karena ada sedikit nang jelas laki-laki tukarakan baju laki-laki, akhirnya bakal keluar idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mudah merubah itu. Allah mudah merubah itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian Allah katakan wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 4 rahasia Allah yang keempat. Dan engkau tidak pernah tahu besok berapa hasil usaha yang kita dapatkan. Kadang-kadang tahunya. Mungkin menghitung-hitung tahu. Apabila sebulan harus menerima sekian. Tapi dari perhitungan itu kadang-kadang meleset. Diterima sekian harus untuk persiapan selama sebulan. 10 hari aja sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah yang tahu. Yang terakhir ini yang membuat Imam Malik merasa gembira. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu di mana dia mati dan di mana dia dikebumikan. Allah nang tahu tentang kematian itu. Kadang-kala ditebak-tebak. Kadang-kala ditebak-tebak. Artinya manakala kita kada pernah mengerti tentang kematian, maka yang paling tepat kita bersiap-siap. Karena kematian itu akan datang waktu kita siap atau waktu kita kada siap. Waktu kita kada siap, waktu kita siap. Abdullah bin Amr bin As berbisik di telinga bapaknya. Amr bin As sedang napasnya, hendak mati, sakit parah. Ya abati siplil maut, ayah cerita kepadaku tentang kematian. Amr bin As sambil berkata-kata yang terbata-bata, beratnya menarik napas. Apa kata Amr bin As? Ka'anni atanaffasu ala sakbir Ibrahim. Anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Maka apabila kada kau bernapas lagi itu pasti mati. Karena mencari penapasan saling ngalihan. Dipasang oksigen masih kada kau lagi. Tertutup pernapasan. Ala sakbil ibroh, ayah ni bernapas nangkai lubang jarum anakku. Kepada Abdullah bin Amr. Wa ka'anna jibalad dunya ala sodri.
Anakku, orang hendak mati itu seperti gunung yang ada di dunia ini ditaruh di atas dada. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita berataan husnul khatimah. Berdoa husnul khatimah ini lagi kita hidup. Berdoa mudahan husnul khatimah, Pak. Karena husnul khatimah itu pintu pertama untuk kebahagiaan akhirat. Untuk kebahagiaan akhirat. Kita yang punya orang tua, punya saudara, punya tetangga yang sedang sakit, tolong arahkan di waktu dia sakit kepada apa? Kepada mengingat kalimat tauhid. Karena itulah jaminan seseorang husnul khatimah. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, husnul khatimah itu bukan mati di waktu sholat saja, maksudnya bukan mati di waktu sholat saja. Dijamin orang yang mati sedang beribadah itu husnul khatimah. Tapi untuk mendapatkan husnul khatimah itu bukan mati di waktu sholat saja, kata beliau. Bukan mati di waktu membaca Al-Quran saja. Bukan mati waktu sujud saja. Bukan mati waktu di medan perang saja. Bukan mati di waktu ibu sedang melahirkan anaknya kemudian dia meninggal. Maka ini termasuk golongan husnul khatimah. Bahkan kata Syekh Al-Hafiz Abdul Bar rahimahullah, husnul khatimah itu pada saat seseorang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kita duduk di tempat ini hari ini, kemudian qadarullah ada yang meninggal. Kata Ibnu Abdul Bar, itu matinya husnul khatimah. Fa innahu ala ibadatin azimah, kata beliau. Karena dia sedang berada pada ibadah besar. Duduk di majelis ibadah besar. Tapi kata beliau, husnul khatimah itu Nabi Muhammad SAW, beliau wafat sedang apa? Berbaring di paha istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak wafat di waktu sholat. Nabi tidak wafat di waktu membaca Al-Quran. Nabi tidak wafat di waktu di medan perang. Tapi Nabi wafat pada saat berbaring di paha istrinya. Abu Bakar Siddiq, garing panas 15 hari, dia wafat di tempat tidurnya. Khalid bin Walid, bekas bacokan pedang, kada kehitungan lagi kunatnya di awaknya, karena dia ditunjuk menjadi panglima baik sebelum Islam atau sesudah Islam. Tapi qadarullah, wafatnya di mana? Wafatnya di tempat tidurnya. Wafatnya di tempat tidurnya. Jadi apa yang dibicarakan oleh beliau, mati sedang sholat, iya husnul khatimah. Mati sedang baca Al-Quran, mati sedang puasa, mati sedang apa, meninggal dalam keadaan ibadah, itu tanda husnul khatimah. Tapi untuk mendapatkan husnul khatimah lewat itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit orang yang husnul khatimah. Maka beliau berkata, fa inna husnul khatimah mata bara'atum minasyirki. Yang pasti husnul khatimah itu orang yang mati dan di waktu mati itu berlepas diri daripada syirik. Matinya kada syirik. Dimanapun kematian itu terjadi, husnul khatimah. Dimana membuktikan mati kada syirik? Di waktu hendak mati dia mampu mengucapkan la ilaha. Ini kalimat apa, Pak? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Maka anak, cucu, keluarga, apabila ada keluarga yang hendak wafat, jangan disibukkan dengan berbagai macam. Jangan disibukkan berbagai macam informasi yang belum jelas. Sampaikan yang jelas-jelas. Apa yang jelas itu? Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah akhir hayat, masuk surga. Nabi yang menyampaikan itu. Bagaimana reaksi Nabi pada saat seorang Yahudi
menjelang mati mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Engkau ya Allah menyelamatkan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Kalimat itu diucapkan kalimat pertama dan kalimat terakhir, karena tidak lama setelah itu meninggal dunia. Artinya pastikan kita akan bimbing orang tua kita dengan kalimat tauhid. Ada juga kita mendengar orang mengajarkannya Allah, Allah, Allah. Jangan dipotong-potong. Allah itu memang diambil dari kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan dipotong-potong, karena hadis Nabi menyebutkan la ilaha illallah itu secara utuh. Man qala la ilaha illallah. Lamun dipotong-potong, yang lain kena ada juga yang memotong-motong. Motongnya lebih pendek lagi. Oh. Mahajari orang anak mati. Ujian anak mati, apa cucukune pena haho. Jadi pastikan dengan kalimat la ilaha illallah. Kematian kadada yang tahu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kembali kita kepada tema kita. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah, fi lailatin, pada tiap malam. Amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala an-Nawawi fi Tibyan. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tibyan. Apa kata Imam Nawawi? Min adabi qiraatil Qur'an wa huwa mulazamatul wara' wal khusyu' was sakinah wal waqar wat tawadu wal khudu'. Termasuk adab membaca Al-Quran, baik Al-Quran yang ada di hadapan kita atau Al-Quran yang 2 ayat kita baca tadi. Maka daripada adab membaca Al-Quran, mulazamatul wara', apa? Merasa lazim kepada wara itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang kada baik, menghindarkan dari dosa, wal khusyuk, dan membaca Al-Qur'annya khusyuk. Membaca Al-Qur'annya khusyuk. Maka 3 jangan tapi banyak orang ribut waktu kita melakukannya. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua kita sholat, yang ketiga azan. Ketiga-tiganya tuh membagi pahala kepada yang lain. Ini membaca Al-Quran, lihat dulu di masjid pojok sana ada perdebatan tentang 3 capres, jangan diparaki. Mungkin kita baca Al-Quran di higa, kita yang tegar-tegang jagarnya. Rencana 1 juz 2 lembar sudah tutup, kada tahan lagi mendengar. Ujian nang seikung, perubahan jenang seikung macam-macam. Jadi jangan. Nang bicaranya harus tahu orang sedang mengaji. Orang sedang mengaji. Bukan menghargai nang membaca, tapi hargai nang dibaca. Nang dibaca tuh dihargai. Kayak apa orang bisa khusyuk? Kayak apa orang bisa khusyuk? Maka menegur orang dalam sholat. Imam salah. Laki-laki punya kesempatan untuk menegur dengan apa? Dengan kalimat subhanallah. Subhanallah. Lamun itu bagian daripada rukun fi'li. Apabila nang dibaca oleh imam nang salah, kada perlu subhanallah, luruskan, sambungakan. Tapi menyambungnya jangan setengah-tengah. Namun menyambungkannya setengah-tengah, imamnya jadi bingung. Wala ana abidum ma abattum wala antum. 2-30 kali sudah belum boleh. Ujar belakang lakum, ujar imam lakum apa ini? Jadi sempurnakan aja. Lakum dinukum waliyadin. Jangan membuat imam bingung. Bolehkah? Boleh. Jika dia stop pada saat dia salah, tapi yang dibacanya adalah ayat, tidak mengapa. Boleh aja. Nah, kecuali yang dibacanya Al-Fatihah. Jadi khusyuk dalam membaca Al-Quran. Kemudian wal waqar,
Fokus ke bacaan ataupun fokus ke apa? Tafahum wa tadabbur, memahami dan tadabbur Al-Quran. Wa tawadu, merendahkan diri kepada Allah di waktu membaca. Bayangkan bapak-bapak, Al-Quran berbahasa Arab, tidak semua kita mengerti, tapi kita semua bisa menangis mendengar ayat itu. Kisahnya nang kita mengerti itu sinetron, menangis saya, biar takut saya. Duduk di muka TV, kisah sinetron. Nah, teretesan banyu mata sini nih, ujar cucu, kenapa nih menangis? Sedih kisahnya jadi. Karena peninian tahu, tapi Al-Quran tanpa kita mengerti kita bisa menangis. Tanpa mengerti Pak, kita bisa menangis mendengar kandungan alunan Al-Quranul Karim. Kalimat yang nilainya bahasa Arab kebaikannya, kada ada yang bisa menandingi. Ya terserah tangisnya, kadang-kadang umpat-umpatan yang dihigapin menangis, umpat aja juga menangis, haru melihat, tapi bisa menangis. Kata Rasul, Iqra'ul Quran fa'abuku fa'illam tabuku fatabakau. Baca Al-Quran sampai kamu bisa menangis. Apabila kada bisa menangis, fatabakau, buat suasana menangis. Mimik, lagu, bahasa yang indah dan sejuk sehingga mengalir air mata. Kemudian wal hudu tu penuh dengan apa? Penuh dengan al-hudu, penuh dengan tadabbur, pemahaman kepada Al-Quran Karim, kepada Al-Quran Karim. Wajatinabud dhahika, jangan membaca Al-Quran sambil tertawa-tawa. Ini bukan bacaan biasa, ini adalah kalamullah. Wal iktsar, dan ragu minal mizahi, daripada guyon-guyon. Ragu wal mizah, dan guyon. Jangan diulu-ulu bacaan Al-Quran itu. Jangan ragu dengan kandungan Al-Quran. Ini kata Imam Nawawi, sebagian adab daripada amalan-amalan Al-Quran yang kita baca. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza asyara ayatin. Kalimatnya beda. Kalau yang pertama man qara'a, siapa yang membaca. Tapi hadis ini man hafaza, siapa yang menghafal. Artinya ayat ini harus dihafal. Bismillah. Man hafaza asyara ayatin min awwali suratil kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Apa ganjarannya yang Nabi sampaikan? Usima minad dajjal, Allah pelihara daripada fitnah-fitnah Dajjal. Dajjalnya memang belum datang, tapi fitnahnya hari ini bertebaran di tengah umat Islam. Fitnah Dajjal bertebaran. Para ulama menyebutkan kayak apa meminandui fitnah Dajjal itu. Satu perkataan, satu ucapan, satu ajakan kepada umat Islam yang tidak meyakini keislaman, itu sudah termasuk fitnah Dajjal. Tidak meyakini perintah ibadah, termasuk fitnah Dajjal. Merusak akidah, termasuk fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu fokus kepada kerusakan agama, kepada kerusakan Islam. Yuk bentengi mulai hari ini 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat 1. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Apalagi sambungannya, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Baca surah Al-Kahfi ya kita. Yang ke-110 apa bacaannya?
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan 10 ayat, Pak. 110 ayat tuh kita apa? Lamun dibaca. Lamun kada dibaca 2 ayat kita kada hafal kita. Jadi dibaca. Kenapa pentingnya membaca? Kenapa pentingnya menghafal? Allah bentengi daripada apa? Daripada pengaruh-pengaruh Dajjal. Coba jika mulai bahari itu imbah malam Jumat nang dibaca surah Al-Kahfi. Kada yasinan kadengarannya. Apa ya? Ayo kita kalanggar bapaan kahfian jadinya. Karena dibaca surah Al-Kahfi. Cuma nggak mulai bahari yasin, no yasinan nah kita baca. Bapak hadirin rahimatullah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya Rasul bersabda agar kita memperbanyak membaca ayat kursi. Hadis dari Abi Umamah qala radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i wa Tabrani fil Kabir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat, mbah maghrib tadi kita baca, mbah isya kita baca, imbah subuh kita baca. Jangan tertinggal ayat kursi 5 kali sehari minimal setelah salat. Ganjarannya apa? Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Kadada nang mampu melarang Allah akan masukkan dia ke surga illa ayyamuta, kecuali kematian. Kenapa sidin jadi kada masuk surga? Karena sidin belum mati. Itu aja amalkan ayat kursi habis sholat, kada masuk surga, belum mati. Lamun hendak coba jangan mati dahulu, Pang, sesuai urutan aja, sesuai illa ayyamut, kecuali kematian. Ayat kursi ini 255 Pak lah harusnya. 255 surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda tentang ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Iza awaitu ila firashika faqra ayatul kursi. Jika engkau menggelar tempat tidur dan naik ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Fa innaka la ayyuzala alaika minallah hafaza la yaqribanna syaitan hatta tusbih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah akan mengutus para malaikat untuk menjaga tidur kita. Tidur yang dibaca ayat kursi diutus oleh Allah malaikat untuk menjaga, dan syaitan kadawani mengganggunya sampai pagi. Sekali lagi hadis tentang ayat kursi. Nabi SAW bersabda, "Iza qara'taha ghudwatan ujirat minha hatta tumshi, wa iza qara'taha hina tumshi ujirat minha hatta tusbiha." Hadis Hakim Sahih Albani. Apabila dibaca pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya sampai sore. Jika dibaca sore, maka akan melindunginya sampai pagi. Kada gampang-gampang nilai ayat kursi ini luar biasa. Satu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ulun yakin insyaallah pian hafal sabarataan. Amun pian baca kemudian terdapat tersambat kursi di dalamnya, itu nangaran ayat kursi. Tapi apabila baca tengah malam baca Al-Quran kada ada tersambat kursi, lain ayat kursi berarti. Jadi dingarani ayat kursi itu karena Nabi yang mengatakan. Jadi ayat kursi ini asli namanya dari Nabi Muhammad SAW. Ada ayat nang kita rancak ma'amalakan nang kada asli dari Nabi ngarannya. Ayat apa Pak? Ayat 1000 dinar.
Ulun kada terdapat tungarannya dari Nabi. Ayat 1000 dinar. Ujar amalan murah rezeki. Rame pang maamalakannya apabila urusan rezeki kita tuh itu. Tapi ayat kursi itu asli dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan dari kajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, berkahnya kepada kita sekalian. Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.